seluruh dunia kacau. Lalu yang berlaku apa? Kalau sudah nggak ada sistem. Kalau sudah nggak ada sistem, maka baliklah ke pasar muamalat, ya kan? Mm-mm. Pasar muamalat, yaitu apa? Barter, barbar, zaman batu. Mm-mm. Barter kan pasar muamalat kan? Pasar Islam itu kan pakai syariah. Nah, nanti si kadun ini datang berjasa, nih aku punya dinar nih, aku punya emas nih. Aku punya dinar, punya emas. Mulai, oke, ya udah kita terpaksa deh, kita pakai punya dia dulu deh. Sekarang buat nyelamatin sambil kita bangun. Tapi mereka, nanti dulu, syaratnya kamu harus bersyahadat. Distempel pakai cap antikris. 616 bersyahadat, ya kan? La ilaha illallah Muhammad Sabulullah, ya kan? Tapi syaratnya apa? Di stempel. Nah, di jumlah syahadat Islam 616 sesuai dengan papirus 115 di dalam Wahyu 13 ayat 16. Jumlahnya itu 616 ditulis. Lupa 666 lupa. Oh iya nanti kalau kamu Kristen, kamu ditambahin cap nun, huruf nun. Artinya Nasrani. Waktu itu Pak Paul bilang Pak Paul nggak percaya ada pengangkatan sebelum masa penganiayaan ya Pak ya. Mm -mm. Jadi Pak Paul percaya nanti ya pokoknya antikris semua merasakan nanti habis itu baru pengangkatan ya Pak ya. Nah cuma tapi yang jadi pertanyaan saya Pak, eh, misalnya kalau di akhir zaman ini ada revival ya Pak ya, ada kebangunan rohani luar biasa ya. Nah ini kan berarti jadi penduduk maksudnya yang mengenal Tuhan kan lebih banyak ya Pak dibandingin antikris ya. Mm -mm. Ini kan sedangkan kita tahu antikris itu ya maksudnya kan ya model-model kadrun gitu kan ya, Mm. bodoh-bodoh ya. Nah, gimana mereka bisa nguasain dunia selama ada gereja ini Pak? Jadi sih kalau menurut saya sih masuk akal juga kalau ada pengangkatan sebelum masa antikris ya. Ya, Jadi so, nggak ada nggak penghalang saya bagi lanjutin ya. mereka. Ini gini nih. Mm-mm. Revival artinya banyak orang tobat ya kan? Iya Betul betul. nggak? Maka kadrun berkurang banyak, betul? Mm-mm. Kalau kadrun Iya. berkurang banyak, maka terjadi peradaban, betul nggak? Mm-mm. Di mana Iya. ada kadrun, di situ ada kebiadaban. Di mana kadrun berkurang, di situ ada peradaban, ya kan? Uh-uh. Iya. PS biadab, ya kan? Ya, contoh kan Mm-mm. GKI Yasmin, biadab itu kan. Mm-mm. GKI Yasmin adalah bentuk kebiadaban dari kadrun. Nah, Mm-mm. kalau kadrun berkurang, maka ada peradaban, termasuk Iya Indonesia. betul. Kalau kadrunnya berkurang, ada peradaban di Indonesia. Sekarang biadab Indonesia, ya kan? Uh-uh. Nah, begitu kadrun berkurang di seluruh dunia, maka terjadi dunia itu penuh dengan peradaban, aman damai. Apa akibatnya kalau dunia aman damai? Lengah. Ada kebebasan. Oh Karena di dalam kebebasan. Kristen nggak ada homoseks bunuh, nggak boleh. Harus dikasihi. Lalu orang yang dikasih ini kan umpak-umpakan kan, tambah lama tambah edan kan. Iya. Maka terjadilah kata humanisme. Humanisme makin tinggi kan. Mm-mm. Humanisme adalah cinta tanpa Yesus. Mengasihi tanpa Yesus. Artinya bukan kasih yang sempurna, bukan kasih yang agape, bukan dari surga. Dan Mm-mm. nanti akan terjadilah, akhirnya terjadi orang-orang ini mulai dengan peradaban yang tinggi ini, kemudian dia mulai Mm-mm. nyeleweng. Persis kembali ke zaman Israel, zamannya Salomo. Mm-mm. Ketika peradaban tinggi, mulai nyeleweng mereka. Ya kan? Mm-mm. Akhirnya apa yang terjadi di dalam humanisme yang tinggi? Maka kan teknologi tinggi kan? Mm-mm. Kita tahu ada microchip sekarang. Akhirnya pakai semua tuh microchip. Semua akan kasih chip semua. Salah nggak? Nggak salah. Tetapi kemudian tiba-tiba itu disabot sama kadrun-kadrun yang nggak terima, yang kalah. Mm. Sabotase yang paling ngeri itu bukan ngebom gereja, tapi nanti ketika microchip itu teknologi itu udah high tech disabot. Ada satu kadrun kerja di di pemerintahan global, mungkin di PBB atau di apa, disabot itu microchip. Rusak semua nggak itu perekonomian dunia? Semua perekonomian tergantung dari chip yang Anda pakai loh. Hancur. Mm-mm. Uang Anda bisa nol semua tuh. Mm-mm. Anda yang punya uang triliun-triliun, miliar-miliar, bisa tiba-tiba nol tuh. Mm-mm. Karena kan rusak kan, disabot kan, Iya dibajak betul. kan. Itu terorisme paling Mm-mm. mengerikan, terorisme ekonomi loh. Seluruh Mm-mm. dunia kacau.
Lalu yang berlaku apa? Kalau sudah nggak ada sistem. Kalau sudah nggak ada sistem, maka baliklah ke pasar muamalat. Ya kan? Mm-mm. Pasar muamalat, yaitu apa? Barter, barbar, zaman batu. Mm-mm. Barter kan pasar muamalat kan? Pasar Islam itu kan Mm-mm. pakai syariah. Nah, nanti si kadun ini datang berjasa, nih aku punya dinar nih, aku punya emas nih. Aku punya dinar, punya emas. Mulai, oke, ya udah dah, kita terpaksa deh, kita pakai punya dia dulu deh sekarang buat nyelamatin sambil kita bangun. Tapi nanti dulu syaratnya kamu harus bersyahadat. Distempel pakai cap antikris 616 bersyahadat, ya kan? La ilaha illallah Muhammad Sabulullah, ya kan? Tapi syaratnya apa? Di stempel. Nah, di jumlah syahadat Islam 616 sesuai dengan papirus 115 di dalam Wahyu 13 ayat 16. Jumlahnya itu 616 ditulis. Loh Pak, 666 loh Pak. Oh iya, nanti. Kalau kamu Kristen, kamu ditambahin cap nun, huruf nun. Artinya Nasrani. Jadilah 666. 616 tambah 50. Huruf nun ini kan jumlahnya 50. Mm-mm. Huruf nun ini jumlahnya 50. Di papirus Wahyu 13 ayat 16 itu jumlahnya 616. 616 tambah 50. 666 tetap 666. Mm-mm. Orang-orang Kristen atau orang-orang yang punya stempel antikris ini yang bersyahadat, makanya jangan bersyahadat ya. Syahadat adalah bilangan antikris. Itulah antikristus. Hati-hati. Nah, itu yang terjadi Mm-mm. nanti. Sabotase terorisme ekonomi. Jadi ketika peradaban dan teknologi itu begitu tinggi, ya itu dan itu cepat sekali, nggak perlu nunggu satu generasi, 10 tahun saja bisa terjadi. Ini ya hari ini ya, waktu saya kecil ya 30 tahun yang lalu nggak ada handphone, baru ada handphone 20 tahun yang lalu, tiba-tiba sekarang sudah ada drone, lebih ngeri lagi kan? Jadi Nah itu nanti apa revival, terus sudah gitu jumlah kadrun menurun, nanti segelintir kadrun ini akan menguasai dunia dan mungkin mempunyai pasukan humanisme itu kali ya Pak ya, orang-orang yang saya lupa kebebasan 1 itu kali. Korintus 15 ayat 50 atau 52 ya. Mm-mm. Lihat, rapture itu terjadinya ya sangkakala terakhir. Padahal sebelum sangkakala terakhir ini ada ceritanya antikris. Mm-mm. Iya, jadi kita semua ngalamin antikris. Karena rapture itu saat sangkakala terakhir. Terus yang itu yang dimaksud dengan tetapi sekarang antikris tidak bisa berkuasa karena ada penghalangnya, ini siapa nih Pak penghalangnya ini? Kan kita masih berdoa syafaat semua, masih ada Roh Kudus, masih ada doa syafaat semua kan. Sebentar, itu bunyinya nggak begitu loh. Bukan tadi nggak bisa berkuasa, itu salah juga loh. Itu ceritanya di dalam 2 Tesalonika 2 atau 1 Tesalonika 2 ya, ayat 4 sampai 6 itu. 1 Tesalonika 2 ayat 4 sampai 6. Si pendurhaka itu bukan antikristus loh. Itu Iya, lagi cerita Kaligula loh itu. oh Korintus itu ditulis zamannya sebelum Kaligula loh. iya. Surat Korintus ditulis sebelum zaman Kaligula dan Yesus berkata dalam Matius 24, apabila pembinasa kecil berdiri di bait suci, artinya apa? Di bait suci, dan Kaligula taruh patungnya di bait suci. Makanya orang Yahudi marah. Dan itu Paulus lagi cerita Kaligula loh. Waktu itu terjadi belum zamannya Kaligula loh, Korintus loh. Begitu zamannya Kaligula terjadi aniaya gede-gedean, orang Yahudi perang, tapi orang Yahudi mulai gerilya ngelawan orang-orang Roma, tapi yang disalahkan orang Kristen. Karena orang Kristen yang terang-terangan mengakui Yesus adalah raja. Yesus adalah kurios. Orang Yahudi kan enggak kan? Nah, makanya orang-orang Kristen yang difitnah, yang dijadikan kambing hitam. Begitu patung Kaligula ada di Bait Allah di Yerusalem, maka orang-orang Kristen keluar semua dari Yerusalem. Di Kisah Rasul berapa ya? Kisah Rasul 8 kalau nggak salah tulis. Maka semua murid-murid itu meninggalkan Yerusalem. Cuman tinggal siapa? Cuman tinggal si para rasul. Saya lupa Kisah Rasul berapa itu ya. Kisah Rasul 18 atau Kisah Rasul 8. Murid-murid itu meninggalkan Yerusalem, cuma tinggal para rasul saja. Ya kan? Dan zaman itu semua ketika terjadi penghancuran bait suci di zaman Titus, tidak ada satupun orang Kristen yang disalib loh. Dan lihat sama Kaligula, begitu ketemu orang Kristen, ditangkap langsung dijadikan obor di pinggir jalan.
sama Caligula. Bukan disalib ya, tapi dijadikan obor. Iya, dibakar. Artinya tidak ada orang Kristen yang mati terkutuk. Karena mereka semua dijadikan obor sama ditarung sama gladiator, jadi sama singa, ya kan, sama beruang. Mm-mm. Tapi Petrus kemudian disalib terbalik. Cuman Petrus saja yang bilang disalib terbalik. Oke, singkat cerita begitu. Nah, mengenai masalah itu mungkin saya kurang detail ya. Saya lupa Iya, itu iya. sejarahnya. Karena di terakhir-terakhir nanti ada orang Kristen disalib, tapi bukan di zaman, tapi waktu itu zaman Jenderal Titus tidak ada satupun orang Kristen yang disalib. Itu tahun 70. Nah, itu menggenapi nubuatan Daniel itu. Gitu.